Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar untuk siswa-siswi TL 1 dan 2 kelas 11. Kita memasuki materi atau mata pelajaran tentang material handling. Material handling adalah bahan, handling adalah penanganan, equipment adalah alat. Jadi simpelnya material handling ini adalah penanganan terkait dengan baik itu pemindahan atau pengiriman barang, alat-alatnya. Jadi fokus pada alat-alat atau alat gerak kita menyimpan barang-barang yang terdapat di dalam ruangan atau fokusnya kepada gudang ini. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita sudah membahas tentang kontrak belajar dari material handling equipment ini atau disingkat MHE. Sekarang kita memasuki materi pengenalan atau introduksi tentang material handling. Apa sih itu material handling? Jadi di semester ini dan di satu semester 2 semester ini saya mengampu mata pelajaran material handling equipment ini. Jadi di kelas 11 saya mengajar dua mata pelajaran di TL 1 dan 2, yaitu pergudangan sama material handling equipment. Jadi material handling equipment dan pergudangan ini berlanjut sampai dengan kelas 12. Jadi dari kelas 2 sampai kelas 11 sampai kelas 12. Material handling dan pergudangan jadi berlanjut, karena di kelas 1 kita atau kelas bahasa Sundanya kelas 1 kita banyak membahas sedikit banyaknya tentang persediaan, lalu penanganan material, lalu tentang K3-nya, lalu tentang gambar-gambar dasar-dasarnya, dan lebih mengerucut dan spesifikasinya menjurus ke material handling dan pergudangan. Tapi pada intinya TL ini bermaksud untuk bagaimana sih cara mengefektif dan efisienkan sebuah proses gerak barang yang terdapat di dalam gudang. Itu dia sedikit pengantar dari saya sebelum kita lanjut membahasnya. Terima kasih, semoga kita terus belajar dan meningkatkan kepribadian, baik itu kompetensi kita, sehingga kita mampu mencapai apa yang kita inginkan atau prestasi apa sih yang ingin kita inginkan. Karena pelajaran-pelajaran di sekolah ini wajib kalian pelajari, karena itu adalah salah satu syarat kalian lulus sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke jenis mesin. Nah, apa sih jenis mesinnya? Nah, yaitu jenis mesin. Pendahuluan tentang mesin, karena kita akan banyak mengetahui karakteristik mesin. Apa sih itu mesin kan? Mesin itu kerjanya untuk siapa? Nah, itu kita akan banyak membahas tentang kerja mesin. Pertama, mesin adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi menjadi atau membantu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Mesin adalah mekanik itu adalah suatu penggerak
elektrik adalah suatu sumber yang menghidupkan gerak mekanik tadi. Nah, tapi pada intinya mesin itu adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kita ambil contoh sekarang, suatu alat untuk mempermudah kegiatan manusia, contohnya seperti resleting. Nah, resleting adalah kata jenis mesin, tapi mesinnya tidak elektrik tapi jenis mekanik. Nah, karena resleting itu tidak seperti kancing. Kalau kancing kan kita akan bekerja membutuhkan cukup waktu untuk itu. Kalau resleting kan langsung kita tarik ke atas, dia langsung menutup. Nah, itu adalah gaya gerak proses mekanik. Kalau elektrik memberikan sumber dayanya. Lalu selanjutnya adalah konvensional. Ada dua jenis mesin, yang pertama konvensional dan yang kedua adalah terotomatisasi atau bergerak secara simultan dengan menggunakan elektrik, sumber daya elektrik. Yang pertama, mesin konvensional adalah mesin yang banyak menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkannya. Contohnya seperti roda. Nah, roda dorong. Roda dorong itu termasuk dalam mesin mekanik yang bersifat konvensional. Nah, lalu misalkan apalagi mesin konvensional seperti yang agak konvensional tapi sedikit lebih terotomatisasi. Misalkan gerinda. Gerinda kan termasuk sudah terotomatisasi tapi banyak menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkannya. Kan gerinda yang di tangan yang sering kita lihat lah di tukang-tukang las. Nah, itu termasuk ke dalam konvensional tapi sedikit terotomatisasi. Banyak mungkin kita lihat mesin-mesin penggerak bergerak secara konvensional. Lalu terotomatisasi. Nah, terotomatisasi ini sekarang karena sudah mencapai kegiatan dengan sumber daya internet, contohnya seperti mesin-mesin tersebut menggunakan setengah 12. Tadi kan harus jam 10. Pak Benny, suruh diulang lain lah. Sip. Terima kasih, tadi ada sedikit gangguan dari host kita Pak Bayu. Nah, mesin terotomatisasi, contohnya mesin-mesin penggerak yang sudah banyak menggunakan tenaga robotik. Atau mungkin sekarang seperti komputer. Komputer kan termasuk kepada jenis kegiatan mesin yang terotomatisasi dan menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, itu hal-hal tersebut sangat mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Contohnya seperti membuat hitungan. Kalau kita menghitungkan agak sedikit lama, mungkin karena sedikit kita juga lambat berpikirnya. Nah, kalau kita menggunakan mesin komputerisasi kan kita tinggal memasukkan angkanya 7 tambah 4 misalkan, langsung di situ muncul angka yang seharusnya. Nah, itu tenaga yang atau mesin yang sudah terotomatisasi, contohnya komputerisasi. Lalu yang kegiatan sekarang kita lihat di perusahaan atau di televisi kan banyak, karena memasuki era industri 4.0 yang sudah terupgradisasi oleh sistem-sistem jaringan atau sistem-sistem internet. Nah, itu perbedaan dari konvensional dan terotomatisasi. Ya, mungkin kalau dulu kan para pekerja, karena industri itu kan dulunya muncul dari Inggris dan Amerika kan dulu, karena asal awalnya itu adalah seorang penambang tersebut karena mungkin kelelahan karena banyak memakan waktu bekerja, ya sedikit-sedikit kan bermunculanlah revolusi 1, revolusi 2 tentang industri. Jadi dari sangat konvensional bertingkat kepada yang agak lebih bergerak, lalu berpindah lagi menggunakan tenaga elektrik, dan sekarang lebih canggih lagi menggunakan tenaga jaringan internet. Nah, itu membantu manusia. Nah, itu jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya manfaat mesin bagi manusia.
sebelum kita masuk kepada peralatan-peralatan material handling. Manfaat mesin bagi manusia: mempermudah pekerjaan, mempercepat pekerjaan, dan memaksimalkan pekerjaan. Contohnya mempermudah, tadi karena kita terlambat berpikir atau lama berpikir untuk menghitung, ada namanya mesin komputerisasi untuk mempercepat kita dalam berhitung atau membuat surat secara baik misalkan, karena huruf-hurufnya pun sudah terformalisasikan, tidak sama dengan tulisan-tulisan yang kita tulis mungkin di sebuah kertas, tinggal di print. Nah, itu sangat mempermudah komputerisasi. Menginput data tersebut dirapikan ke dalam suatu dokumen lalu diprintkan, itu menjadi hasil kerja kita daripada kita langsung menulis lama-lama menggunakan kertas dan bolpen. Nah, itu contohnya mempermudah pekerjaan. Lalu mempercepat pekerjaan, contohnya seperti mesin bermotor. Kalau kita mau misalkan berangkat ke sekolah, karena naik sepeda itu waktunya, jarak tempuhnya lama, biasanya 30 menit, karena kita memakai motor, waktu tersebut akan timbul misalkan 15 menit. Nah, itu kan tentang waktu 30 menit seharusnya pakai sepeda kepotong, karena kita pakai motor kepotong 15 menit. Nah, itu kan waktu 15 menit bisa kita manfaatkan dengan mengerjakan kegiatan-kegiatan lain. Nah, itu percepat kerjaan. Contohnya seperti tadi mesin-mesin perindustrian, mesin-mesin cat misalkan, karena dulu cat itu hanya sebatas pengerjaannya memakai kompresor, lalu kita semprotkan. Kalau di industri sudah secara sistematis memakai tenaga robotik, hanya manusia tinggal pencet saja, dia langsung mengecat sendiri. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya memaksimalkan pekerjaan, contohnya mesin produksi. Nah, karena dulu itu menggiling padi memakai tumbukan kan, pakai tumbukan, lalu padi itu dimasukkan, lalu kita tumbuhkan, itu menghasilkan padi. Walau sedikit, mungkin banyak yang padi itu pecah-pecah. Nah, karena sekarang untuk memaksimalkan padi itu hanya banyak kan, misalkan pabrik-pabrik atau mesin-mesin giling, itu kan mendapatkan hasil yang lebih baik juga. Nah, itu secara efektif dan efisien pekerjaan manusia akan segera cepat terselesai. Misalkan tadi apalagi contohnya seperti panen. Nah, panen dulu itu kita hanya memakai pedang kan atau arit untuk mengarit sawah tersebut kan. Sekarang lalu digebot kan, lalu digebot menjadi padi ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kan memakai mesin rontog, ketika kita arit lalu itu dimasukkan, kita tidak perlu memakai banyak tenaga untuk menggebot. Nah, itu salah satu cara untuk memaksimalkan pekerjaan. Hasilnya pun akan berbeda dengan tenaga konvensional, lebih cepat, lebih ringan, lebih maksimal kerjaan yang mempermudah, mempercepat, dan memaksimalkan. Nah, 3 poin ini termasuk dalam turunan-turunan karakter dari mesin. Nah, kita masuk ke material handling atau bisa disingkat MHE. Nah, material handling adalah mesin pemindah bahan, adalah peralatan yang digunakan untuk memindahkan muatan yang berat dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam tanda kutip jarak yang tidak jauh untuk ditempuh. Jadi kalau misalkan dari Karawang ke Jakarta, nah, itu tidak termasuk dalam memindah bahan, alat-alat pemindah bahan, tapi termasuk ke dalam kendaraan transportasi mengirim barang. Jadi kita fokuskan di sini mesin pemindah bahan ini peruntukannya terhadap kegiatan yang jaraknya tidak jauh, misalkan 1 meter ke 10 meter mungkin seperti itu. Contohnya seperti kita gambaran di gudang, atau mungkin contohnya seperti
sekolah. Di sekolah kan di depan ada gerbang. Setelah di gerbang itu muatan yang kita muat itu dibongkar di depan. Lalu ada yang datang, contohkanlah misalkan forklift yang datangnya. Itu forklift termasuk dalam material handling equipment. Forklift itu membereskan atau mengangkut barang-barang tersebut lalu memindahkan ke kantin. Jaraknya kan tidak jauh dari kantin SMK, dari gerbang SMK ke kantin ke belakang, paling berjarak sekitar 20 meter lah seperti itu. Nah, itu kegiatan-kegiatan material handling fokusnya di situ. Coba sekarang kalau tidak ada peralatan-peralatan tersebut, apakah kita harus mengangkat satu persatu alat-alat tersebut atau menggunakan butuh banyak bantuan juga tenaga manusia? Itu kan menjadi salah satu faktor lagi. Kalau kita banyak menggunakan tenaga manusia untuk mengangkat barang tersebut dari gerbang ke kantin, itu kan membutuhkan biaya pengupahan terhadap manusia. Nah, kalau hal tersebut kita menggunakannya sekali saja memakai forklift, itu kan akan meminimasi biaya. Yang pertama kan mempercepat gerak barang untuk sampai ke kantin kan, lalu dirapihkan. Itu fokus-fokus pada kegiatan material handling. Contoh lagi sekarang seperti membuat motor di perusahaan Yamaha, motor Yamaha. Dalam satu line itu ada namanya mesin alat pemindah juga, namanya conveyor. Nah, dalam satu conveyor itu motor bisa jadi gitu. Motor bisa terakit atau dijadinya motor itu hanya membutuhkan waktu 1 menit. Untuk satu conveyor saja motor Yamaha itu bisa menempuh waktu 1 menit. Lalu sekarang di satu perusahaan itu tidak hanya ada satu conveyor saja atau satu line saja, misalkan ada 10 conveyor atau line. Nah, berarti kan dalam 1 menit itu bisa terciptakan 10 kendaraan bermotor Yamaha. Nah, itu kan hal-hal tersebut bisa mengefektifkan kegiatan bekerja, salah satunya. Makanya tantangan ke depan itu manusia-manusia yang akan berkecimpung di dunia perindustrian akan mendapatkan hal-hal yang ataupun tantangan-tantangan yang berat, karena banyak perusahaan sekarang sudah memakai tenaga terotomatisasi. Kalau kita tidak mempunyai keahlian dalam bidang tersebut, kita tidak akan kepakai, bahkan kita akan dikalahkan oleh mesin-mesin yang tidak mempunyai perasaan dan lain-lain. Tapi untuk kecerdasan mungkin lebih baik mesin juga kayaknya daripada manusia, karena mesin ketika dia perintah dia langsung kerjakan. Kalau manusia kan ketika dia diperintahkan salah satunya, pasti ada hal-hal yang akan dia pertimbangkan, atau itu misalkan ngeyel ataupun marah dan lain-lain. Nah, selanjutnya tempat pengoperasian material handling. Bagian-bagian departemen pabrik pada tempat penumpukan barang, lokasi konstruksi, tempat penyimpanan dan pembongkaran muatan, dan di tempat-tempat yang perlu dipergunakan peralatan material handling. Kalau misalkan di penumpukan barang, sudah jelas lah tempat penumpukan barang itu ketika supplier datang ke gudang kita, lalu kan hal tersebut akan ada proses pembongkaran barang tersebut dan dimasukkan kepada gudang kita. Nah, itu ada tempat ataupun ada peran dari alat material handling. Lalu selanjutnya lokasi konstruksi, misalkan hotel yang memang tinggi gedungnya. Tidak semua juga manusia bisa mengangkat barang-barang material hotel tersebut langsung ke atas kan. Nah, ada kan namanya crane ataupun ada alat pembantunya seperti skygir, yang tangga nempel di hotel, ataupun crane itu kan dia mengambil dari bawah, lalu dia diprosesnya ke atas, lalu dia bisa memindah-mindahkan sesuai dengan operator yang memindahkannya. Nah, itu termasuk dalam proses material handling, sama mempercepat
Apalagi kan sekarang bangunan-bangunan pondasi konstruksi yang terdapat di hotel itu kan memakai besi yang memang berat kan untuk penyangganya atau pondasinya. Nah, itu harus menggunakan proses material handling atau alatnya itu crane. Lalu ada di tempat penyimpanan, pembongkaran muatan, ataupun misalkan di suatu pelabuhan untuk memindahkan peti kemas kepada kapal, misalkan untuk diproses kapal ke tempat tujuan. Nah, itu menggunakan juga proses-proses kegiatan material handling di sana. Sama memakai crane, kan diangkat sama crane dipindahkan ke kapal. Proses tersebut. Apalagi kan kalau mungkin sering kita lihat di televisi ataupun di gambar-gambar di internet, peti kemas tersebut kan menumpuk kan, tidak hanya satu tumpukan saja, ada beberapa tumpukan, ada 4, ada 5 kan. Nah, proses tersebut kan itu ada peran crane di sana untuk memindah atau mengatur tata letak dari penyimpanan peti kemas tersebut. Nah, tempat-tempat lain yang perlu dipergunakan material handling. Jadi pada intinya kegiatan material handling ini untuk mempermudah kegiatan manusia dalam bekerja. Apalagi di tempat-tempat yang memang barang-barangnya itu banyak dan berat. Otomatis harus menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Nah, fungsi operasi. Mesin pemindah bahan hanya memindahkan muatan dalam jumlah besar serta jarak tertentu dengan pemindahan bahan arah vertikal dari atas ke bawah, dari horizontal dari kanan ke kiri atau mendatar, dan atau kombinasi keduanya. Nah, jadi kegiatannya ada yang vertikal, contohnya seperti crane atau forklift atas bawah, baik itu horizontal seperti konveyor kan, dari satu titik ke titik yang lain, jadi lurus terus. Jadi proses tersebut ada dua, vertikal dan horizontal. Tekniknya dipakai di dalam material handling. Nah, selanjutnya berbeda dengan alat transportasi yang lain. Jadi beda dengan kendaraan atau transportasi yang lain, baik itu mobil kontainer, mobil truk, mobil kolbak atau pick up. Nah, itu beda fungsinya dengan material handling, karena tadi pemindahan muatan biasa berupa barang atau manusia pada jarak cukup jauh. Kalau transportasi kan tadi fungsinya untuk mengirim barang atau manusia atau dan lain-lain pada jarak yang cukup jauh, misalkan dari Jawa Barat ke Aceh atau Jawa Barat ke Sulawesi kan. Itu kan tidak mungkin kita menggunakan forklift kan untuk berangkat ke sana kan. Nah, cukup saja hanya mobil-mobil atau kendaraan yang memang difungsikan untuk transportasi yang jaraknya cukup jauh. Nah, selanjutnya ada mekanisme material handling equipment dilengkapi dengan alat pemegang khusus yang dioperasikan oleh mesin bantu atau secara manual. Nah, contohnya seperti tadi forklift. Di forklift itu kan terdapat garpu pemangkat untuk bergeraknya kan. Kalau forklift kan bergerak ke arah yang vertikal dari atas ke bawah. Nah, itu jadi ada prosesnya. Jadi tidak juga harus langsung bisa digunakan forklift. Forklift juga harus memakai alat pembantu lagi, contohnya seperti palet. Kalau tidak ada palet kan garpu tersebut tidak akan dikaitkan ke barang-barang, karena kan kalau dikaitkan dalam satu dus saja kan bisa tercecer atau terjatuh. Jadi harus ada alat-alat pendukung untuk mendukung kegiatan garpu dari material handling atau forklift tersebut. Pakai palet, kita masukkan paletnya ke garpu kan, garpunya masuk ke palet,
lalu barang-barang tersebut disimpan di atas palet-palet tersebut, lalu kerja forklift bergerak, lalu disimpan naik turun ke dalam atau ke tempat-tempat penyimpanan yang seharusnya disimpan. Nah, kelompok jenis material handling. Mesin pemindah bahan dapat dibagi dalam 3 kategori. Jadi ada 3 kategori. Mungkin masih banyak, saya hanya ambil 3 kategori saja, yang umum-umum saja. Nah, peralatan pengangkat, contohnya seperti mesin kerek, mesin kerekan atau kren, atau elevator. Elevator yang mungkin sedang elevator seperti itu. Kren, ada mesin kerek. Nah, itu fungsinya untuk mengangkat barang-barang dari tempat satu ke tempat yang ditujukan. Jadi prosesnya ada vertikal, ada horizontal. Kalau mungkin vertikalnya, misalkan kita menyimpan barang itu diangkat oleh kren ke atas, lalu proses horizontalnya barang itu atau tinggi kerennya itu berhenti di situ, lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan. Itu ada fungsi horizontal dan vertikal. Itu untuk mesin ataupun peralatan pengangkat. Yang selanjutnya peralatan pemindah, yaitu peralatan yang ditujukan untuk memindahkan muatan curah vertikal atau banyak homogen maupun muatan secara kontinu, misalkan konveyor. Jadi secara kontinu alat tersebut bergerak terus. Tentunya tadi seperti perakitan motor di pabrik Yamaha yang menggunakan 10 line atau 10 konveyor menggerakkan. Jadi sehingga jalurnya pun terarah gitu kan, dari misalkan dari gudang kita masukkan ke konveyor, lalu dari konveyor itu langsung kepada proses produksi untuk langsung diproduksi. Nah, itu konveyor. Lalu selanjutnya adalah peralatan permukaan. Peralatan yang ditunjukkan untuk memindahkan muatan satuan, baik itu satuannya seperti dus atau kontinu, seperti eskavator, bulldozer, dan forklift. Kita satu aja, kita fokusin ke forklift. Cuma tadi kan forklift itu harus menggunakan alat bantu lainnya, contohnya seperti palet tersebut dimasukkan forklift, palet tersebut biar forklift itu masuk, lalu barang-barangnya itu ditumpukan. Itu secara kontinu. Begitupun ada jalur-jalur untuk material handling atau forklift tersebut. Jadi ada jalur-jalurnya untuk khusus dia bergerak secara leluasa di dalam gudang. Jadi tadi kalau dari materi pergudangan itu jangan terlalu banyak tiang-tiang karena itu menghambat arus gerak alat material handling. Misalkan tadi kan kalau disambungkan ke sini kan, kalau forklift tersebut pengen bergerak bebas tapi di fasilitas gudangnya itu banyak tiang-tiang, ya alhasil akan bergeraknya lamban. Ya, mungkin kalau kecelakaan kerjanya ya kejadian juga, misalkan tadi tiang-tiang tadi atau dinding-dinding tadi akan tertabrak oleh forklift tadi. Nah, itu permukaan, katakanlah di bawah lah, di datar, berjalannya atau beroperasinya di daerah yang memang datar. Nah, material handling dan manusia. Manusia adalah segala konsep yang menuangkan ide kreatifnya kepada hal yang akan dikerjakan. Peralatan material handling tidak akan berjalan tanpa bantuan dari manusia. Jadi kalau prosesnya kerjanya seperti itu, material handling ini, tapi karena campur tangan manusia di dalamnya, ya, banyak atau kegiatan-kegiatannya pun akan bervariasi. Misalkan forklift tersebut agak agak berjalannya cepat ya, karena harusnya misalkan 50 ataupun kecepatannya saya sedikit lah atau tidak kencang, lalu agak sedikit digas mungkin karena ada salah satu target misalkan. Nah, itu kan terjadi karena ide kreatif manusia di dalamnya dan dituangkan kepada peralatan material handling.
Jadi ide kreatif manusia pun banyak mempengaruhi lain-lain, tidak hanya di material handling. Seperti bengkel. Kalau bengkel biasa itu kan dia hanya bisa mengganti part lama kepada part baru kan, tapi dia misalkan tidak tahu bagaimana caranya part yang lama pun masih bisa dipakai. Nah, itu kan kegiatan-kegiatan ide kreatif di dalamnya kan. Kalau misalkan part ini masih layak dipakai kan, paling agak diakalin sedikit kan. Nah, itu terjadi ide kreatif manusia. Caranya seperti itu. Manusia sebagai operator pengendali material handling. Manusia adalah operatornya peralatan material handling. Mungkin di negara-negara maju, contohnya seperti Jepang, yang mungkin revolusi industrinya katanya sudah 5.0, alat-alat pemindah barang tersebut sudah tidak menggunakan tenaga manusia. Jadi manusia tersebut hanya di belakang layar untuk mengoperasikan peralatan material handling. Mungkin kalau di kita masih menggunakan tenaga manusia untuk mengendalikan material handling, yang khususnya menjadi operator. Nah, selanjutnya proses pemindahan, penyimpanan, dan pengiriman tidak lepas dengan campur tangan manusia. Tadi kan cara penumpukannya seperti apa kan, ketika barang itu kita angkat dan disimpan ke mobil yang akan didistribusikan misalkan. Nah, itu kan harus ada ide kreatif manusia lagi di sana, harus ada campur tangan manusia lagi bagaimana menyimpan barang-barang tersebut supaya tidak tumpang tindih dengan yang lain, jadi rapi. Jadi ketika dibawa sama mobil itu barang-barangnya tidak bergerak secara bebas, jadi padat dan kokoh. Nah, itu harus ide-ide kreatif manusia pun harus muncul di sana. Nah, karena kita prosesnya atau pada intinya adalah logistik, jadi material handling ini akan dikaitkan dengan logistik atau barang. Jadi logistik sendiri nih. Logistik merupakan seni dan ilmu barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya seperti produk, jasa, dan manusia dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Nah, jadi itu seni atau ilmu yang di dalamnya ada kegiatan, ada barang, ada energi, ada arus informasi, dan ada sumber daya lainnya. Contohnya seperti manusia pun bisa mengorganisasikannya. Nah, produk, jasa, dan manusia ini akan menjadi suatu hasil yang akan ditujukan kepada pasar. Karena tadi yang di sini untuk mengoptimalkan penggunaan modal. Modalnya sudah ada kan, tinggal kita jual kan. Nah, jual tersebut kan akan ada laba, lalu kita akan membeli modal untuk membeli persediaannya lagi. Nah, jadi logistik ini sangat penting di dalam suatu proses usaha ataupun proses manufaktur. Jadi kalau tidak ada logistik, perusahaan pun tidak akan memproses apa-apa. Ya, mungkin kalau jasa kan, jasa pun kan ada barangnya kan, kalau seperti JNE, JNT, pos misalkan, itu kan ada barang kan. Setelah ada barang kan baru diantar, tapi dia tidak membuat barang atau dia tidak memproduksi salah satu peralatan di sana. Jadi dia hanya menyampaikan barang yang dititip di dia, lalu diberikan ke sana. Lalu manufaktur dan marketing akan sulit, bahkan tidak akan berjalan jika tidak adanya logistik. Tadi kan tidak akan perusahaan itu jalan kalau tidak ada persediaan di dalamnya atau bahan baku atau logistik di sana. Jadi logistik ini kalau dikatakan orang-orang perusahaan itu, logistik ini 70% ataupun 50% lah katakanlah nyawanya perusahaan. Jadi sangat vital nih persediaan. Sekarang kalau misalkan tidak ada persediaan, tidak ada produksi yang kita buat kan, kita akan menggaji karyawan kan dengan apa? Nah, itu logika yang harus dibuat oleh perusahaan. Logistik adalah konsep yang dianggap
revolusi dari kebutuhan. Nah, ini dulunya logistik ini adalah penyuplai dari kebutuhan militer untuk memenuhi persediaan mereka ketika mereka beranjak ke medan perang. Jadi logistik itu bukan dikatakanlah seperti barang saja. Jadi logistik itu umum. Ada yang mungkin bilang logistik itu adalah makanan, ada yang bilang itu logistik itu barang, ada yang bilang itu logistik itu peralatan katakanlah kalau militer peralatan tempur kan, misalkan tank baja, misalkan senjata apinya, nah itu kan. Nah itu termasuk logistik. Jadi logistik itu luas, atau kalau kita berpikir holistik atau keterhubungan, logistik itu banyak mencakup peralatan-peralatan yang sering kita jumpai. Ya mungkin pada khususnya logistik yang akan kita bahas adalah logistik barang-barang yang terdapat di dalam industri atau di gudang. Selanjutnya, material handling tidak akan berjalan jika tidak adanya barang. Begitupun tadi kalau logistik, kalau perusahaan tidak ada logistik tidak akan jalan. Tapi kalau peralatannya sama, kalau tidak ada logistik juga peralatan tidak akan jalan. Logistik baik dalam penerimaan, proses penyimpanan dan pengiriman. Tidak ada raw material, otomatis tidak akan ada barang jadi. Tidak ada logistik, otomatis material handling, alat-alat yang di dalam gudang tidak akan beroperasi. Tidak ada logistik, perusahaan pun tidak akan memproduksi barang. Jadi logistik penting juga harus kita, jadi karena logistik ini sangat vital dalam sebuah kegiatan usaha. Khususnya kita akan fokuskan di dalam gudang, karena kita itu teknik logistik, difokuskan logistik ini adalah bahan-bahan yang terdapat di dalam gudang dan lain, baik itu misalkan di pelabuhan dan lain-lain. Pada intinya logistik ini akan kemana kita kirim kan, akan kemana kita produksi kan, akan seperti apa ketika kita pasarkan kan. Nah itu akan dibahas secara kita ada di, semoga banyak juga manfaat yang akan kita dapat ada proses pembelajaran, walaupun mungkin sekarang masih online kan. Jadi maklumi dulu lah karena kondisinya sekarang seperti itu. Lalu material handling dan gudang. Gudang merupakan tempat penyimpanan barang, ya, simpan, proses, dan kirim. Lalu aktivitas gudang tidak lepas dengan peralatan pendukung agar gudang dapat dimaksimalkan fungsinya. Peralatan pendukung selain dari material handling, ada rak, ada palet, ada proses administrasinya kan, berarti kan harus membeli kertas-kertas untuk dipakai atau digunakan untuk kegiatan proses pengiriman, penyimpanan, baik itu penerimaan, kegiatan administrasi. Material handling sebagai alat penunjang agar proses aktivitas gudang dapat berjalan secara efektif dan efisien. Intinya mempermudah pekerjaan manusia, dari halnya tadi misalkan berat membawa barang, karena sudah dilengkapi dengan material handling ini, pekerjaan-pekerjaan pun akan ringan, ringkas, dan cepat dikerjakan, efektif dan efisien, memaksimalkan. Jadi kita maksimalkan peralatan tersebut, sehingga peralatan tersebut semestinya digunakan atau seharusnya digunakannya seperti itu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Oke, sampai sini saja materi yang saya sampaikan tentang material handling, tentang pendahuluannya. Selanjutnya kita akan diskusikan di WA group. Untuk penugasan saya sudah share di Google Classroom, tinggal kalian nanti review materi ini lalu kalian uploadkan ke Google Classroom, baik 11 TL1 dan TL2. Ya, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat, dan bila mana ada saya kesalahan atau tidak dimengerti, saya maklumkan, karena
proses belajar itu tidak mengenal umur yang remaja, dewasa maupun tua, karena menuntut ilmu itu dari lahir sampai meninggal. Ya, mohon maaf jika ada kekeliruan dan perkataan yang tidak baik didengar. Saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.